adalah tentunya motivasinya betul-betul karena Allah. Yang kedua, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang punya tanggung jawab lebih. Satu sisi Bapak Ibu memastikan ibadah secara personal itu harus juga makbul dan mabrur. Pada sisi lain juga Ibu Bapak memikirkan, memastikan orang-orang yang di bawah koordinasi Ibu Bapak semua itu juga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, sehingga nilai lebihnya banyak. Yang pasti pahalanya al-harakah barokah, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak keberkahan. Itu ukhrawi, duniawinya ada realnya. Berapa kan? Jangan kasih tahu ya. Masih rahasia. Jadi ada realnya. Ada realnya. Yang jelas ya, ketika punya tanggung jawab lebih, ya ada juga perhatian lebih. Tetapi yang jelas memastikan Ibu Bapak secara personal bisa mabrur dan mabrurah. Amin. Juga ketua regu 9 orang itu pun pastikan ya, pelaksanaan ibadah haji mereka juga betul-betul berjalan dengan lancar. Ketua rombongan pun sama, 39 orang itu juga pastikan mereka menjalankan ibadahnya juga dengan lancar. Adalah tugas ketua regu dan ketua rombongan menjadi penyambung lidah. Bapak Ibu membantu tugas ketua kloter, pangkos ayah. Tuh, kapain pangkos? Pak Gunawan ayah, kapayun. Ya. Lamun setiasa mah calitna di dia ngan ayah porsi gitu. Tapi yang jelas secara detail nanti di akhir ya diperkenalkan. Bapak Ibu menjadi penyambung lidah, menjadi komunikator, bukan komunikator. Nanti informasi yang dari ketua kloter itu disampaikan, nggak mungkin kan langsung ke 1003 orang atau ke 400 orang. Maka tata lepa, apa itu tata lepa? Sambung menyambung. Cukup ketua kloter mengumpulkan ketua rombongan. Kalau dalam satu kloter berarti 10 orang, 10 orang ketua rombongan. Lalu informasi itu juga disampaikan lagi oleh ketua rombongan kepada ketua regu. Ketua regu berarti ada 40. Ketua regu menyampaikan informasi itu kepada masing-masing anggotanya. Terjalinlah komunikasi ya, yang cepat, tepat, dan akurat. Jangan sampai informasi dari atas, kata ketua kloter A, ketua regu B, ketua rombongan B, ketua regu C. Jadi di mana masalahnya? Maka informasi itu harus jentrek, harus jelas. Contoh, nanti ketika ibu datang ke Madinah dibagi kunci kan ini teh masih ketua kloter akan memanggil ketua rombongan bagi kunci. Ketua rombongan bersama akan mengumpulkan ketua regu bagi kunci. Ketua regu membagi ke teman-temannya. Itu menjadi penyambung lidah. Karena itu kekompakan, soliditas itu menjadi hal yang wajib bagi para petugas. Solid, kompak. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga solidaritas.
kebersamaan. Pastikan dari sekarang ketua regu itu hafal ke 9 orang di bawahnya. Hafal namanya, hafal umurnya, hafal bininya, kalau itu bapak-bapak, hafal istrinya, hafal anaknya, pokoknya hafal kondisi fisiknya, hafal umurnya, umurnya berapa. Jadi harus betul hafal dari Indonesia, statusnya, pokoknya semuanya ya, dibaca. Tapi jangan sampai ke dapur-dapur ya, yang sifatnya yang harus kita kenal ya, namanya, kondisi fisiknya. Makanya nanti koordinasi dengan dokter, mungkin dokter ada rekam medisnya, si A, si B, si C, kondisi fisiknya bagaimana, itu ketua regu harus hafal. Sama ketua rombongan juga harus hafal, apalagi ketua kloter juga harus hafal. Jadi mengenali secara utuh ya. Karena walaupun Bapak Ibu kita 42 hari dengan perjalanan pulang pergi, itu bagaikan kita mesantren 10 tahun. Kalau kita dibangun rasa solidaritas, saya masih nyambung kepada teman yang berangkat tahun 2007, karena dibangun rasa solidaritas yang sangat tinggi. Saya berangkat, ini jadi cerita, boleh nggak? Boleh. Berangkat 2007 TPHD, dulu tak namanya TPHD, sekarang PHD, masih wali kotanya Pak Diani. Saya diongkosi oleh Pemda berangkat. Saya punya teman sampai hari ini berteman, berarti berapa tahun? Terakhir kemarin 2 Jumat yang kebelakang saya khutbah di PDAM, ketemu dengan beliau. Beliau itu selalu, namun ningali, kalau lihat saya tuh selalu kayak ngajak makan.